tergantung lembaganya ini. FASB, Financial Accounting Standard Board. Jadi ini orang-orang yang di sini tugasnya untuk menggodok standar pencatatan akuntansi itu seperti apa. Nah, kalau di Indonesia juga ada namanya Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Biasanya KAP itu ke sini terdaftar di Ikatan Akuntan harusnya Ikatan Akuntan Indonesia. Nanti juga yang bikin PSAK, ada yang perlu diperbarui atau enggak, nanti bisa di googling. Udah ada yang pernah tahu bentuk laporan keuangan perusahaan enggak sih? Udah ada yang pernah lihat enggak? Bukan PBB, beda. Oke, nanti saya touch di Facebook laporan keuangan. Kan sekarang kan sudah banyak yang go public kan perusahaan di Indonesia. Bisa dilihat di websitenya Bursa Efek Indonesia sebenarnya. Bisa di-download. Sekarang siapa aja bisa ngakses laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang go public. Oke. Itu bukan lembaga PBB Mbak Trini. Jadi ini lembaga sendiri, lembaga akuntan. Beda, bukan PBB. Nah, sekarang masuk ke persamaan akuntansi. Ini harus diingat-ingat, nggak boleh lupa. Ini dasarnya. Kalau ininya nggak ingat, pasti nanti yang ke belakang-belakangnya salah semua. Oke. Jadi di sini ada aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Ini yang aktiva itu di sisi debit, yang utang sama ekuitas ini di sisi kredit. Ingat-ingat ya, jadi aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Ada yang tahu aktiva itu apa? Utang itu apa? Ekuitas itu apa? Dana yang dimiliki nggak hanya dana Mbak Santi, aset. Aset apa Mas? Ini dari tadi yang namanya Effendi. Itu Mas apa Mbak itu? Kok on off terus? Kok nggak ada yang namanya Effendi? Siapa itu? Oh, Sahid Effendi nih. Ini tadi on off terus. Aktiva sama dengan kekayaan perusahaan. Modal sama dengan jadi yang kekayaan perusahaan yang aktiva apa yang modal? Oh Mbak, aktiva itu modal tetap seperti aktiva tetap. Nah lo, aktiva jadi aktiva itu aktiva apa modal? Modal itu ada di ekuitas loh, bukan di aktiva. Sedangkan hak atau sumber aktiva disebut ekuitas. Ekuitas hak pemilik. Yang lain utang, yaitu uang yang masih belum terbayar. Emang uang bisa dibayar Mbak? Uang dibayar Mbak?
Ya, utang kewajiban yang harus dibayar perusahaan, bukan uang yang masih belum terbayar. Ya, enggak apa-apa mas, silakan gabung. Dah, mari kita lihat. Ada lagi yang mau berpendapat? Ekuitas sama dengan laba. Enggak, bukan laba ekuitas. Utang piutang. Oke, langsung kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Nah, aktiva itu sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Sebenarnya sumber dana di sini nggak hanya dana ya, bisa berupa, kan ada aktiva, kan ada dua, aktiva apa sama aktiva apa. Aktiva itu bukan modal ya, aktiva sama modal itu beda. Kalau modal itu tempatnya di ekuitas, bukan di aktiva. Dana sama modal dibedain mas, jangan. Kalau modal itu tempatnya di ekuitas. Jadi kayak misalnya pertama ya, kita mau buka perusahaan, kita menanamkan modal sebesar 1 juta misalnya. Nah, itu modalnya dicatat masuk ke ekuitas, tapi yang masuk ke aktiva itu bukan modal, tapi kasnya. Jadi dibedain di sini ya, modal itu bukan aktiva, tapi di ekuitas, ngerti? Jadi kayak misalnya kita menanamkan modal nggak hanya berupa uang kas, bisa misalnya kita mau jualan bakso, kita beli gerobak bakso. Nah, gerobak itu termasuk modal kan. Nanti catatnya di situ bisa dalam akunnya, namanya peralatan. Peralatan itu masuknya di aktiva. Gerobak itu kan alat untuk melakukan usaha kan, salah satu. Jadi masuk ke mana namanya aktiva, aktivanya peralatan, tapi modalnya ya di modal. Nanti kan kita mencatatnya dalam bentuk kayak berapa besar jumlahnya, makanya tadi diukur itu untuk tahu berapa. Jadi modal itu bukan aktiva, modal itu tempatnya di ekuitas. Oke, jadi jangan bingung, paham nggak di sini maksudnya? Jadi makanya saya tadi bilang sumber dana itu nggak hanya dana, maksudnya nggak hanya dalam bentuk kas, tapi macam-macam aktiva itu. Wujudnya aktiva itu ada dua, aktiva tetap sama aktiva lancar. Ya, aktiva tetap sama aktiva lancar. Aktiva lancar itu aktiva yang masa itunya kurang dari 1 tahun. Jadi ketika kayak misalnya peralatan, perlengkapan, piutang, kas itu masuk aktiva lancar karena dia bisa dinominalkan dalam bentuk kas kurang dari 1 tahun. Tapi kalau aktiva masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau aktiva tetap kayak bangunan, tanah, kendaraan, itu kan mesin, itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, itu namanya aktiva tetap. Oke, paham nggak? Jadi saya ulangi ya, aktiva itu ada dua, aktiva lancar sama aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi maksudnya bisa dengan cepat di kepemilikannya tuh nggak lama gitu, bisa dengan cepat. Misalnya tadi peralatan bisa dijual atau bisa dibeli, itu kurang dari 1 tahun masa manfaatnya. Kayak kas, peralatan, perlengkapan, terus habis itu piutang usaha, terus apalagi ini di sini ada ini di sini persediaan ya. Persediaan itu masuk aktiva lancar. Tapi kalau aktiva tetap itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah. Kalau kita punya tanah kan bisa lebih dari setahun kan,
manfaatnya, kecuali misalnya dijual beda lagi. Tapi